Zaman sekarang, kita pasti sering mendengar kata istilah be yourself, love yourself. Tapi kita juga sering lupa untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita justru malah lebih sering insecure, mendengarkan kata orang lain, dan menjadi orang yang diinginkan orang lain, bukan menjadi orang yang diinginkan diri kita sendiri. Hi girls, I just want to tell you, I just want you to be yourself, to love yourself. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jadi sebelum dimulai kita perkenalan dulu ya. Pertama, nama aku Syafina Mira Firdaus. Kalian bisa panggil aku Syafina. Aku dari kelas 12 MIPA 12. Dan nama aku Jakia Novita. Kalian bisa panggil aku Jakia. Aku dari kelas sama kayak dia, 12 MIPA 12. Ya, jadi seperti yang kalian tahu, Muhadharah itu kan kayak belajar public speaking juga. Jadi itu tuh gunanya tuh buat biar kalian tuh lebih percaya diri buat tampil di depan. Apalagi kan nanti pas masa kuliah itu pasti sering banget kita bakal mempresentasikan hasil kerja kita loh. Jadi itu untuk ngebantu kita buat jadi lebih percaya diri untuk tampil di depan. Sekian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ula wal biladu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kami jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul di kelas yang berbahagia ini. Pada kesempatan pada pagi hari ini, kami selaku MC akan membawakan atur acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan Asmaul Husna. 4. Sambutan dari wali kelas. Kelima, penampilan orator. Keenam, hiburan, dan terakhir penutup. Mari kita buka acara ini dengan berbasmalah. Atur acara selanjutnya yang kelima yaitu penampilan para orator. Kita sambut sosok orang yang menyukai film anime dan Marvel, yaitu Salwa Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammadu wa alu al-mad'ulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Wali kelas MIPA 6 Ustadz Rahmat Ibrahim, MC, dan teman-temanku yang berbahagia. Berdirinya saya di sini antara lain adalah untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Menjadi Diri Sendiri. Zaman sekarang, kita pasti sering mendengar kata istilah be yourself, love yourself. Tapi kita juga sering lupa untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita justru malah lebih sering insecure, mendengarkan kata orang lain, dan menjadi orang yang diinginkan orang lain, bukan menjadi orang yang diinginkan diri kita sendiri. Hi girls, I just want to tell you,
I just want you to be yourself, to love yourself, and don't be people what others say. I just want you can be perfect human, but you can be yourself. You can love yourself. Don't be perfect for everyone, for anyone, because you be what do you want if you're comfortable of that. And Emma Watson said, don't let anyone tell you what you can and can't for you accept. Do what you want to do and be who you want to be. Artinya, jangan biarkan orang lain menyuruhmu untuk melakukan sesuatu, untuk menjadi sesuatu. Tapi lakukanlah sesuatu dan jadilah sesuatu apa yang kamu inginkan. Cukup sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang menyakitkan karena saya hanyalah manusia biasa. Hada wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Ya, orator selanjutnya yang kedua. Dialah adik dari Anggit Aulia yang suka dimanja di kamar, yaitu Dias Nabila Homsi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pembina, yang terhormat Uhti kelas 12, yang terhormat pembawa acara, serta teman-temanku yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Tak lupa kita curahkan salawat dan serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau Islam dapat menyebar hingga ke pelosok dunia, hingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad dan umat muslim di dunia. Al-Quran juga dapat mengantarkan kita kepada jalan yang lurus. Sebenarnya kita sebagai manusia bisa melalui sesuatu dengan jalan yang lurus karena kita diberikan Allah panca indera dan akal pikiran. Jadi kita dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Selain itu, Al-Quran juga sebagai obat hati, sebagai obat penyejuk hati. Apabila kita sedang gundah atau merasa gelisah hati kita dapat membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Al-Quran juga diturunkan di dunia ini untuk dibaca dan difahami maknanya serta perintahnya dan diamalkan kepada semua manusia di dunia. Selain itu, kita juga harus mengambil hikmah dari itu. Al-Quran juga bisa sebagai hujah kepada Allah dan
sebagai syafaat kelak pembelaan di hari kiamat nanti. Seperti firman-Nya, Quran Surat Toha ayat 123. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia akan selamat dan tidak akan celaka nanti. Sekian dari saya. Hadza wallahu yarana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sambut orator selanjutnya, mantan ketua kelas, wanita lemah lembut dan baik hati, Siva Novia. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Di sini yang terhormat kepada Ustadz Rahmat Ibrahim, pembina KK kelas 12, MC dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Menjaga Kesehatan untuk Menyongsong Masa Depan. Perlu kita sadari bahwa menjaga kesehatan memanglah mahal harganya. Bayangkan saja jika kamu terkena penyakit jantung atau penyakit stroke. Berapa biaya yang harus kamu keluarkan untuk menyembuhkan penyakit tersebut? Pastinya bisa sampai puluhan juta. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sangatlah penting. Bangsa yang kuat terdapat di dalamnya rakyat yang sehat. Dengan rakyat yang sehat, maka sebuah negara akan menjadi kuat. Kita sebagai pelajar bisa menjaga kesehatan tubuh mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti bangun tidur tepat waktu, kemudian mandi dan sarapan secukupnya. Untuk itu, saya ingatkan kembali untuk menjaga kesehatan mulai dari saat ini. Mulai dengan mengatur pola hidup yang sehat dan teratur agar kesehatan kita tetap terjaga untuk menyongsong masa depan kita. Sekian dari saya, alhamdulillahirabbil alamin. Orator selanjutnya yaitu dia yang suka murotal, hobi bernyanyi dan penari. Kita panggilkan Dini Suci Yulianti. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalli Muhammad wa aluhu wa mad'ulahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ibrahim Sakumina dan kakak kelas 12. Di sini saya akan berpidato yang berjudul Miskal Allah. Nah, kalian tahu sendiri kan miskal Allah itu artinya apa? Jadi, kalau miskal Allah itu kayak misalkan kita berzikir. Nah, itu miskal Allah berzikir. Kayak Allah, Allah, Allah. Nah, itu menyebut nama Allah kan? Nah, habis itu Allah itu nggak pernah tidur. Jadi kalian kalau mau miskal Allah, miskal aja. Jadi nanti kalau misalkan Allah buka HP-nya nih, berarti ya Allah hambaku menelpon saya selama 100 kali kan, alhamdulillah banget ya. Jadi Allah tuh selalu ngabulin gitu apa permintaan dari hambanya. Jadi kalau kalian bingung nih atau kayak pengen nih aku mau minta sesuatu dari Allah, ya udah kalian miskal Allah aja. Itu lebih baik daripada kalian harus cerita-cerita ke orang, terus orang itu jadi kayak nyebar-nyebarin yang emang bukan fakta gitu. Jadi ya udah kalian ini miskal Allah aja. Nah, pesan dari aku untuk pidato ini, Allah itu jadi untuk semuanya berzikir itu emang wajib buat semua umat Islam. Dan sekian, walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Kita sambut orator selanjutnya,
Nadia Zahra yang dipanggil Acil, anaknya gemoy penyuka gandum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'ulahu al-bilhadu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ibrahim selaku MC dan teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena karena kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena berkat beliau Islam bisa sampai hingga saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Mimpi. Pasti kalian pernah kan ngerasain mimpi, ada mimpi buruk, mimpi bahagia, mimpi setan, dan ada juga yang pernah ngerasain kejadian yang udah pernah kita lakuin terus terjadi dalam mimpi. Ya, itu déjà vu. Dan kita juga pernah kayak ngerasain kecapean, habis itu kebawa mimpi kecapeannya itu. Jadi mimpi itu kalian jadikan sebuah pesan dan juga selalu berdoa setiap saat tidur. Dah sekian. Haza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahi. Wassalamualaikum merdeka. Ya, orator selanjutnya ini dia. Suka bernyanyi dan olahraga yang suka dipanggil Mbak, tapi sekarang diganti jadi Mbah. Yaitu Aulia Nur Afifah, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al-bilad wa rijal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada wali kelas kita Ustadz Muhammad Ibrahim dan MC selaku MC dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurah Nabi Muhammad SAW yang telah mencurahkan dari zaman kegelapan hingga zaman terang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan berpidato yang berjudul Amanah untuk Pemimpin. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 30 berfirman, Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni ya'lamu ma la ta'lamun. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini menjelaskan tentang pemimpin untuk kita, untuk manusia, untuk menjadi pemimpin yang hebat, yang adil dan bijaksana dalam di muka bumi ini. Nah, sebagaimana dalam kita sebagai manusia harus menjalankan amanah tersebut untuk menjadi manusia yang menjadi pemimpin untuk di muka bumi ini dengan adil dan bijaksana. Nah, adil dan bijaksana itu kita harus menerapkannya dengan secara berpikir lebih keras untuk kita menjalankan suatu program atau suatu acara yang kita pikirkan untuk masyarakat dan sekitarnya. Nah, mari kita
wujudkan amanah kita untuk semangat dan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Sekian dari saya. Hadza wallahu ya'lam wa yasna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum merdeka. Mari kita sambut orator selanjutnya. Cewek K-popers yang berasal dari Bandung, suka ngedance, yang sering dipanggil Watanabe Himato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadu wa alu wal mad'ulahu biladu wa rijalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma badu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkatnya lah Islam bisa tersebar hingga ke pelosok dunia. Berdirinya saya di sini adalah untuk membawakan pidato yang berjudul Berani yang Berilmu. Pasti kita pernah kan menemukan orang yang berani maju ke depan dan berani berbicara ke depan, namun tidak disertai dengan ilmu yang pasti. Namun kita juga harus tetap menghargainya, tapi tidak juga untuk membenarkannya atau membiarkannya. Karena takutnya jika dia merasa apa yang dikatakannya benar, mungkin bagi kita sebagai anak pesantren dan temannya masih bisa memilah apa yang benar dan yang salah. Tapi coba kita bayangkan kalau misalkan ketika liburan dan dia di masyarakat berbicara asal apa saja yang mungkin menurut dia benar, dan sebagai masyarakat yang mengenal dia adalah anak pesantren yang pastinya mengerti tentang agama, pasti akan percaya saja. Maka dari itu, sebelum kita berani untuk berbicara ke depan dan menasihati orang, kita harus tahu ilmunya dan harus memilah mana hadis yang benar-benar sahih dan hal lainnya. Dan sebagai kita pendengar nasihat atau pendengar pembicara umum, kita harus tahu nasihat apa yang benar-benar pasti. Habib Hussein Jafar pernah bilang, orang yang benar-benar nasihatnya harus kita dengar adalah orang yang mencintai kita karena dia berbicara dengan ketulusan, dan orang yang pintar karena dia berbicara dengan keilmuan. Sekian dari saya. Hadza wallahu ya'lam wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum merdeka. Mari kita sambut orator selanjutnya, yaitu K-popers Akut, Bias Yusuk, dan paling spesial ada anak Ustadz Bra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu wal biladu wa rijalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, kakak pembina kelas 12, dan teman-temanku yang saya sayangi. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul di kelas yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya membawakan sebuah pidato yang berjudul Pergaulan Remaja. Ya, kita sebagai siswa santri Mahat Al-Zaitun kan sekolah di Mahat banyak temennya. Kita mau temenan sama ini, sama itu, terserah kita. Misalkan kita mau jadi diri yang baik, kita harus berteman dengan orang-orang yang baik. Pasti kan gaulan beda-beda tuh. Ada yang misalnya dia orangnya kayak gini-gini, ada juga orangnya pintar, mainan sama orang-orang yang pintar. Misalnya kita mau jadi orang yang hebat, kita juga harus teman sama orang-orang yang hebat. Deketin tuh misalnya, Ai mau bisa ini nih, masa dia nggak bisa, masa dia bisa. Jadi kita temani, kita
temenin, habis itu minta gimana caranya bisa gini. Habis itu, nah terus pasti kan ada tuh temen-temennya misalnya suka ini. Nah dari yang suka ini misalkan ada tuh misalnya ada K-popers, ada wibu, ada cowok-cowok pasti ada yang gamers kan. Nah dari yang kita suka itu kita ambil manfaatnya, jangan cuman bisanya itu doang. Seenggaknya kita bisa jadi motivasi gitu buat kita. Dah sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Haza wa ulau yara'ana wa yafazuna walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Ini dia orator selanjutnya. Anaknya pendiam, rajin dan pintar, baik hati, Jago kimia. Ini dia kepadanya Fatia Nurul Azmi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad fa'aluhu al-maghfulahu al-biradu wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat kepada wali kelas 11 Mia B6, Ustaz Bram, kakak kelas, dan teman-temanku yang berbahagia. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad SAW karena telah menerangkan ajaran yang baik. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Belum Pernah Menjadi Istimewa. Semua orang pasti punya keistimewaan masing-masing. Gak perlu ikutin kata orang. Udah berusaha keras tapi masih belum jadi istimewa. Itu mungkin belum menjadi halnya istimewa di hari itu. Ikut ekstrakurikuler ini itu, ekstrakurikuler ini itu, mungkin itu belum menjadi hak milik kita. Pasti satu saat nanti ada dimana saatnya kita menjadi istimewa. Orang istimewa gak perlu menjadi tender, orang istimewa gak perlu terkenal, gak perlu menjadi orang yang selalu difavoritkan orang lain. Orang istimewa itu hanya bisa menjadi diri kita sendiri. Sekian dari saya, hadza wallahu yar'ana yafazuna walhamdulillahirabbil. Assalamualaikum, merdeka. Orator selanjutnya, ini dia ketua kelas kita yang baik hati dan tidak sombong, yang bucer, terus kadang bullshit, dan bucin Jihun. Kepadanya Anggit Aulia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammadu wa aluhu wal madulahu biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, kakak kelas, dan teman-teman yang saya sayangi. Kesempatan kali ini salawat serta puji syukur tetap puji syukur kita tetap tercurahkan kepada Allah, karenanya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato yang berjudul Stay Safe and Health. Di kehidupan kita yang sekarang ini telah terjadi masa pandemi COVID-19. Karena itu kita harus tetap menjaga kesehatan dan protokol. Di masa-masa sebelumnya, jika hari libur itu pasti kita bisa berwisata bersama keluarga kita ke tempat-tempat wisata. Puncak juga selalu ramai. Pokoknya kita bisa kumpul-kumpul. Sedangkan pada masa sekarang ini kita tuh kalau mengumpul susah, sekalinya keluar rumah kita harus mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan berganti pakaian ketika selesai
keluar rumah. Karena itu lebih baik kita di rumah untuk tetap menjaga kesehatan. Karena masa pandemi udah 1 tahun telah keluar vaksin. Jadi karena vaksin sudah ada, kita juga harus tetap vaksin. Tidak boleh tidak vaksin. Nah, sekian dari saya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Orator selanjutnya, ini dia orang yang paling heboh, lawak, bucer, bersemangat, bucin, asai si robot. Ini dia Arna Siti Nurasana, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi wal mad'u bila dua rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Bram, kakak pengawas dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini akan membawakan pidato yang berjudul Mandiri. Seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk sosial yang dimana setiap kehidupannya memerlukan manusia. Tapi itu tidak selamanya itu membutuhkan manusia. Kadang manusia pun nggak selalu full time bareng kita. Terus aku juga punya prinsip yaitu can be queen without a king. Jadi tuh ini tuh mencakup segala aspek ya. Maksudnya kalau kita udah berkeluarga itu kita nggak selalu suami juga kayak nggak full time terus bareng kita. Jadi kita tuh harus mandiri, harus bisa segala-galanya. Terus kalau sama teman-teman kita kan pasti teman juga mempunyai kesibukannya masing-masing. Jadi kita tuh di situ harus mandiri dalam segala hal gitu. Apa-apa yang kita emang bisa kita kerjain sendiri, nggak usah minta tolong ke teman-teman itu. Nah, sekian dari saya. Hadza wallahu ya'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Beranjak acara selanjutnya yaitu evaluasi. Kepada kakak-kakak dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi evaluasinya untuk hari ini MC-nya udah bagus, udah berani. Terus yang pidatonya agak lupa-lupa ya, biasain tampil di depan, ngomong di depan. Biasanya kalau mau berani itu kita biasanya kita dicermin ngomong sendiri gitu, pidato. Ini udah bagus pidatonya. Sekian. Acara yang terakhir. Mari penutup, mari kita tutup Acara ini dengan berhamdalah. Ya, jadi untuk video tadi itu merupakan pembelajaran pidato dari para santri. Jadi dari sini kita belajar dari suatu kesalahan dan bisa memperbaiki lagi lebih baik. Jadi cukup sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dan jangan lupa di-share, disebarkan ke berbagai macam dunia. Dadah, sekian. Salam toleransi dan perdamaian. Merdeka.